Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikan convolutional neural network menggunakan bahasa pemrograman Python. Kita akan bagi menjadi 5 tahapan yang berbeda. Yang pertama kita akan membaca dataset dan kita akan membangun model CNN-nya. Dan yang ketiga kita akan mengevaluasi model CNN yang sudah kita buat. Dan yang keempat kita akan simpan model yang sudah kita buat tersebut. Dan yang terakhir kita akan membaca model yang sudah kita simpan untuk memprediksi sebuah image. Oke, saya menggunakan image yang sudah saya upload di ULS. Anda bisa download di topik 4. Oke, datasetnya dalam bentuk .zip. Nanti kita akan ekstrak ya dataset ini di Google Drive. Oke, kita coba lihat terlebih dahulu. Ini merupakan dataset yang akan kita gunakan, MNIST. Dataset ini terdiri dari 2 folder di dalamnya, yaitu folder test dan print. Nanti kita bagi menjadi 2 ini, model itu nanti akan melatih dirinya dari dataset yang ada di folder train, dan kita akan evaluasi menggunakan dataset yang ada di directory test. Kita lihat di dalam directory train kita memiliki 10 jenis angka yang berbeda. MNIST ini adalah sebuah dataset yang digunakan untuk klasifikasi tulisan tangan, handwritten digit recognition. Jadi kita memiliki 10 jenis angka mulai dari 0 sampai 9. Nah, kita lihat di sini, ini adalah beberapa contoh image yang nanti kita gunakan. Oke, resolusinya kecil, kita tidak menggunakan resolusi yang besar karena ini hanya sebagai contoh saja. Oke, dari setiap data yang ada di directory train ini terdiri dari 100 image yang berbeda. Otomatis di model di directory train ini kita memiliki 1000 dataset ya. Karena setiap angka terdiri dari 100 dataset seperti itu. Oke, kita mulai dari upload ya. Kita harus upload dulu kita upload dulu dataset handwritten digit recognition tadi, MNIST, ke dalam folder yang ada di Google Drive kita. Oke. Oke. Di sini saya akan menggunakan directory DL ya. Saya membuat sebuah directory baru di Google Drive saya beri nama DL di sini. Dan di dalam DL ini Anda cukup upload saja file.zip ya. Setelah itu nanti kita akan lakukan ekstrak melalui Google Colab ya. Untuk mempermudah Anda mencoba ya di Google Drive Anda, saya sarankan menggunakan directory DL yang sama dengan yang saya jelaskan ini. Oke, ini saya sudah upload di dalam directory DL. Oke, langkah selanjutnya kita harus aktifkan dulu, kita harus integrasikan dulu Google Colab kita ke Google Drive ya, ke akun Google Drive kita. Oke, sebelum itu kita setting dulu. Ya, kita setting dulu eh, mesin komputasi yang ada di Google Colab. Karena di CNN ini disarankan kita menggunakan komputasi GPU ya, menggunakan Graphical Processing Unit, bukan CPU. Karena secara default di Google Colab menggunakan CPU untuk komputasinya. Di sini kita akan ubah dulu ya, kita akan ubah ke dalam GPU. Nah, ini kebetulan saya sudah ubah ke GPU, tapi kalau Anda belum ubah, Anda bisa klik di tombol change runtime ya, runtime type ya. Ini Anda pilih GPU di sini agar komputasinya bisa dilakukan secara paralel dan lebih cepat. Karena di CNN ini banyak komputasi yang harus kita lakukan secara paralel sehingga disarankan menggunakan Graphical Processing Unit. Oke, ini saya save. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita integrasikan Google Colab ini ke akun Google Drive kita. Ini di bagian toolbar files Anda bisa klik ya gambar icon Google Drive ini ya, Mount Drive. Oke, nanti secara otomatis akan ini ya, Google Colab akan membuat sebuah code shell ya, yang ini harus kita run di sini. Tapi ada beberapa akun yang tidak perlu meng-create ini ya,
tidak perlu create code cell. Oke, ini kebetulan di punya saya harus meng-create code cell untuk akses Google Drive. Jadi ini kita klik connect Google Drive saja. Kita pilih akun Google Drive kita. Oke, kita allow. Oke, ini sudah berhasil untuk connect ke Google Drive ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan baca ini ya, kita akan baca file dari Google Drive. Nah, kalau sudah berhasil connect ke Google Drive, di sini ada directory Drive ya di bagian file sini. Oke, kita akan pindah lokasi Google Drive-nya itu ke folder directory DL ini. Oke, yang harus kita lakukan di sini kita bikin code cell baru. Nah, kita klik di sini import os.change directory. Kita lokasikan ke directory DL ini ya. Jadi caranya di sini kita masuk ke ini ya. Root directory-nya itu di konten ini ya. Konten terus drive. Nah, konten drive, my drive. Setelah itu DL dan ya my drive DL ya MNIST. Oke, karena folder MNIST ini belum ada ya. Nah, maka kita harus ekstrak dulu. MNIST.zip-nya kita ekstrak ke sebuah folder. Nah, namanya MNIST di sini. Oke. Oke, sekarang kita akan lakukan unzip file MNIST.zip ini. Oke, kita gunakan perintah unzip drive ya. Kita tentukan lokasi dari MNIST ini. Itu lokasinya ada di drive my drive ya. DLMNIST. Oke. Karena sekarang posisi kita di konten ya. Konten ini root directory-nya. Jadi ini semua berada di konten. Ya, root directory-nya. Oke, jadi di sini saya tidak perlu tambahkan konten lagi. Ini tinggal copy saja. Drive my drive dlmnist.zip ya. My drive dlmnist.zip. Oke. Kita ekstrak ke destination-nya ada di sini. Nah, kita ekstraknya di sini. Jadi kita otomatis nanti hasilnya itu kita taruh di sebuah folder dengan nama MNIST. Oke. Ini kita unzip. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke. Oke, sudah selesai. Kita coba cek ya. Kita refresh di sini. Nah, oke, di sini sudah kita dapatkan folder MNIST yang di dalamnya ada folder test sama train. Masing-masing terdiri dari 10 subfolder yang berisi data untuk semua angka ya. Mulai dari 0 sampai 9. Oke. Jadi untuk building untuk open datasetnya ini sudah selesai. Kita masuk ke tahapan kedua yaitu building CNN model. Oke, ini kita tutup dulu. Oke. Kita masuk ke build CNN model. Saya tambahkan code cell di sini. Oke, ini kita akan membuild sebuah model CNN ya. Seperti biasa untuk menggunakan deep learning, kita akan gunakan library dari TensorFlow. Jadi di sini saya import dulu. Import TensorFlow STF. Oke, setelah itu kita gunakan library dari Keras ya. Nanti saya akan jelaskan. Keras.preprocessing.image ya. Import image data generator. Oke. Jadi file library ini kita gunakan untuk membaca image ya nanti. Jadi image data generator ini akan memudahkan kita dalam pembacaan dataset yang ada di sebuah directory. Karena kita sudah punya directory sebenarnya di sini. Ada test sama train, ada test, ada train.
Nah, kalau kita menggunakan library dari image data generator, dia akan otomatis membaca semua file ya yang ada di dalam tes sama train dan dianggap bahwa folder tes ini itu adalah dataset untuk testing dan folder yang ada di train itu dataset untuk training. Dan otomatis dia akan membaca direktori subdirektori dari tes dan train ini sebagai labelnya. Misalnya 0 ini ya, nanti dia otomatis akan terbaca sebagai image dengan label 0 dan seterusnya. Sehingga kita tidak membutuhkan proses pembacaan file secara manual ya. Nah, image data generator ini berguna untuk mempercepat pembacaan dataset image-nya. Oke. Kita sudah import ya image data generatornya, maka selanjutnya kita membuat sebuah variabel train data gain sini. Oke. Jadi train data gain ini kita gunakan untuk membaca dataset training ya. Nah, kita panggil di sini image data generatornya kita copy ya, kita paste di sini. Oke, terus dia membutuhkan beberapa parameter di sini. Oke, kita teruskan parameternya. Parameter yang pertama ini kita gunakan rescale ya. Rescale sama dengan 1 dibagi 255. Ini gunanya adalah untuk membuat pixelnya, kita ubah pixelnya ya, range pixelnya yang semula 0 sampai 255 kita ubah menjadi 0 sampai 1. Karena ini sangat berguna ketika kita menggunakan deep learning ya, neural network yang mana dia hanya support ya data yang sudah ternormalisasi. Inputnya mulai dari 0 sampai 1. Oke, parameter yang kedua adalah validation split. Validation split ini kita gunakan untuk membagi dataset training. Ya, kita bagi lagi menjadi dataset validasi. Ini berguna untuk mengecek ya, apakah nanti proses trainingnya overfitting atau tidak. Sama seperti konsep yang ada di machine learning, kita membagi data menjadi 3, testing, training, dan validasi. Dari dataset training, kita ambil data validasi. Dataset validasi kita ambil dari dataset training itu. Nah, kita split menjadi 0,2. Otomatis nanti kita akan mengambil 20% secara random ya dari dataset training ini, yang mana random itu tiap labelnya pasti ada. 0 sampai 9 pasti akan ada beberapa image yang menjadi dataset validasi. Oke, ini kita tentukan 0,2 validation splitnya ya. Jadi sekitar 20% ya, 20% dari dataset total atau 1/5 dari dataset total trainingnya. Oke. Oke, nanti penjelasan yang lebih detail akan saya jelaskan setelah ini. Ya. Yang kedua adalah kita membuat variabel tes data gain. Tes data gain kebalikannya training data gain ya. Train data gain. Ini untuk dataset testingnya ya. Oke, ini sama. Kita copy saja ini sebentar. Nah, tapi kita nggak perlu validation split di sini ya. Nah, oke. Oke, setelah kita membuat variabel train data gain dan tes data gain ya, kita buat variabel lagi yang kita sebut sebagai train generator. Oke, nanti saya akan jelaskan. Train generator itu sama dengan train data gain, kita copy di sini ya. Dot flow from directory. Oke, jadi sebetulnya train data gain ini adalah library ya, berisi library image data generator dengan melakukan rescaling dari image yang ada di sebuah directory nantinya. Kita bagi menjadi 1 bagi 255 nilai pixelnya, dan juga kita ambil validation splitnya 0,2 atau 20%. Tapi tidak serta-merta ini bisa kita langsung gunakan untuk membaca image pada directory kita. Kita harus panggil lagi ya. Kita buat variabel lagi namanya train generator. Itu mengambil dari train data gain yang sudah kita buat lagi, dan kita panggil metode flow from directory di sini. Nah, flow from directory kita memiliki beberapa parameter. Parameter yang pertama adalah folder trainnya, karena kita mengambil dari dataset training di sini. Oke, sebelum itu mungkin saya bisa tambahkan dulu sini. Kita pengen tahu sekarang kita berada di direktori mana, gitu kan ya. Ini tadi sebelumnya kita sudah ekstrak ya. Ini kita ubah dulu, kita pindah dulu ya ke direktori mnest. Kita panggil import os.change directory. Sebelum ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi ini kita gunakan untuk berpindah direktori ke lokasi tertentu yang mana kita ingin berada di lokasi ini kan. Jadi ini kita eksekusi dulu.
Oke, dan kita cek di sini ya menggunakan PWD. Nah, kita berada di sini. PWD itu adalah komen untuk mengetahui current directory ya. Sama dengan operating system Linux ya sebetulnya di Google Colab ini. Kita sudah berada di sini mnist. Jadi kalau saya parameter pertama ini saya tuliskan train, otomatis dia akan membaca semua isi file yang ada di train ini. Nah, train generator mengambil image yang ada di folder train. Itu parameter yang pertama. Parameter yang kedua, nah kita tambahkan target size-nya ya. Target size ini kita gunakan untuk meresize ya, meresize ukuran gambar. Yang mana secara default kalau kita menggunakan CNN itu harus kita resize menjadi 224,224 ya. Entah itu gambar aslinya berapa kali berapa, apakah lebih kecil atau lebih besar, nanti akan di resize menyesuaikan menjadi 224 ya ukurannya. Kalaupun resolusinya itu tidak simetris atau tidak persegi ya ukurannya, tidak simetris ya nanti otomatis disimetriskan menjadi 224,224 ya untuk panjang shape-nya ya, shape panjang dan lebar atau shape dari image-nya. Oke, ini yang parameter yang kedua. Parameter yang ketiga adalah bed size-nya. Ini sepertinya sudah saya jelaskan waktu itu ya, membahas mengenai teori dari CNN dan ANN ya. Jadi bed size itu kita gunakan untuk membaca kumpulan data gitu ya, untuk mengupdate bobot dari neural network-nya. Di sini kita tentukan bed size-nya 32 saja. Biasanya bed size itu adalah kelipatan 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Tapi di sini kita coba saja bed size-nya 32. Otomatis nanti train generator ini akan mengambil 32 image ya dari dataset training ini untuk dilatihkan ya ke model CNN kita. Nah, setiap 32 kita hitung loss-nya. Setelah itu kita update bobot dari neural network-nya. Seperti itu. Nah, di sini kita tentukan batch size-nya 32. Kelas modenya ya, parameter yang keempat adalah kelas mode. Karena kita merupakan multi label classification ya. Jadi kita tentukan di sini parameternya dengan nilai categorical. Kita memiliki lebih dari 2 label di sini, 0 sampai 9. Oke, terus yang terakhir kita tentukan subsetnya itu untuk apa? Untuk training kan ya, untuk training. Karena di dataset training ini ya, nah, train generator ini dia juga akan di dalamnya akan berisi dataset validasi, sehingga di sini subsetnya kita harus berikan nilai ya, training, bahwa train generator ini untuk mengambil dataset training. Oke, yang kedua untuk dataset validasi ini bisa kita copy saja, kita ganti trainnya dengan validation generator. Ininya sama ya, nggak berubah, cuman di sini kita ganti dengan subsetnya adalah validation. Oke, validation. Oke, nah ini untuk validation generator ya. Nah, setelah itu kita sudah memiliki 2 generator untuk training generator dan validation generator. Yang ketiga adalah untuk testingnya. Ini kita copy saja. Oke, ini kita ganti dengan test generator. Oke ya. Nah, ini kita ganti dengan, ini belum kita ganti ya. Oh ya, ini sudah betul. Ngambil dari dataset training. Yang ini kita ganti dengan test ya. Batch size-nya ini kelas modenya kategorikal, subsetnya nggak perlu ya. Karena ini merupakan dataset testing. Nah, ininya kita ganti. Bukan train data gen lagi, tapi test data gen. Karena di test generator ini dia tidak mengambil dataset validasi. Oke. Oke, kita sudah tentukan dataset training, validasi, dan testingnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mulai membuat model CNN-nya. Ya, ini kita coba eksekusi dulu. Oke, kita sudah mengambil dataset dari folder MNIST ini bahwa terdapat ya 400 image ya untuk 10 kelas ya. Ini untuk yang dataset training, ini dataset validasi ya. Dan ini adalah dataset testing. Oke ya. Oke. Setelah itu kita akan mulai membangun model CNN-nya. Nah, model CNN-nya kita bikin sebuah variabel dengan nama model. Itu sama dengan tf.keras ya.
dot models ya, dot sequential. Oke, kita panggil tf.keras.models.sequential. Ini sebetulnya sama dengan yang kita bikin di ANN kemarin ya. Cuman caranya mungkin code-nya agak sedikit berbeda, tapi konsepnya sama sebetulnya. Jadi kita membuat sebuah model sekuensial, gitu ya. Kalau di ANN kemarin kita nggak pakai ini ya, nggak pakai tf.keras.model langsung panggil sekuensial saja. Tapi sebetulnya sama saja karena di sini kita tidak mendefinisikan keras.models ya. Jadi kalau untuk memanggil sebuah package ya di Python itu konsepnya seperti ini. Oke, ini kita berikan parentesis terus di dalamnya ini ya kita berikan sebuah list ya. Jadi list ini nanti berisi tiap layer yang ada di dalam model CNN-nya. Oke, layer yang pertama apa? Nah, layer yang pertama adalah kita akan mengambil tf.keras.layers ya, .layers .conv 2D. Conv 2D. Oke, apa ini? Conv 2D itu adalah layar konvolusi ya. Jadi misalnya saya buka dulu yang ada di slide ya. Kita punya ini ya. Ini untuk arsitektur CNN secara umum kita punya layar konvolusi, layar pooling ya, layar konvolusi, layar pooling dan fully connected layer. Nah, karena layar awal itu adalah layar konvolusi, jadi kita berikan layar konvolusi di code kita. Begitu ya. Jadi di sini saya tentukan layar yang pertama adalah layar konvolusi. Layar konvolusi ini dia punya parameter. Parameter yang pertama adalah jumlah filternya. Oke ya, filter boleh, kernel boleh, atau feature extractor. Nah, jadi jumlahnya ada berapa ini? Jumlah kernelnya atau filternya. Nah, kita nggak menyesuaikan sama dengan yang ada di slide ini. Kita bikin saja ya arsitektur kita sendiri ya. Jadi pertama ini kita tentukan 32 misalnya filternya. Terus ukurannya berapa? Ukurannya 3,3 misalnya. Jadi kita punya filter itu dengan ukuran 3,3 sebanyak 32 filter. Nah, terus activation-nya kita gunakan relu di sini ya. Activation-nya sama dengan relu. Ya, karena sebelum kita lakukan pooling ya, kita harus masukkan ke fungsi aktivasi relu terlebih dahulu. Oke, parameter yang selanjutnya adalah input shape-nya. Input shape ya. Input shape-nya sama dengan 224 ya, 224,3. Ini default ya. Default dari CNN dia menerima input itu berupa ini ya, berupa gambar dengan ukuran 224,224,3. Jadi dia dianggap sebagai RGB color gitu ya. RGB color. Oke. Walaupun nanti sebetulnya kita bukan RGB color ya. Ya, ini kan grayscale, tapi nanti dia akan dikenali sebagai RGB. Nanti akan ada penjelasannya. Di sini kita tentukan dulu ukurannya 224, 224,3. Oke. Itu untuk yang pertama ya, untuk layer yang pertama. Oke, mungkin gini, ini saya tambahkan dulu di sini ya. Oke, kita kan tadi punya list di sini ya. Oke, ini yang pertama adalah ini layer yang pertama. Terus layer yang kedua ya. Layer yang kedua ini kita tambahkan pooling ya. Nah, pooling layer. Pooling layer itu yang ada di sini. Ini ya. Nah, pooling layer. Jadi ukuran yang semula hasil konvolusi kita kompres lagi sehingga menjadi lebih kecil. Kita menggunakan max pooling di sini. Oke. Ini kita copy saja ya tf.keras.layers.max pooling 2D ya. Nah, karena ukurannya kita kan 2 dimensi ya untuk matrix ya, untuk image ya. Jadi ini kita tentukan max pooling 2D dengan ukuran poolingnya misalnya 2,2 di sini. Nah, di dalam parameternya max pooling 2D kita punya sebuah tuple yang ini ya, ukuran dari pooling layernya ya. Nah, pooling layernya ada 2,2. Jadi kita mengambil 2,2 ya. Kita lakukan pooling ya. 2,2 dari hasil filternya itu kita ambil nilai maksimum pixelnya. Oke ya. Nah, itu pooling. Bentar, pooling itu di sini tahapannya ya. Nah, ini kan ya. Ini kalau di sini ukurannya 3,3, tapi punya kita ambil 2,2 ya.
Oh, ini masih reguler, sorry. Yang ini ya. Nah, misalnya max poolingnya ini 3,3 kan ukurannya. Punya kita 2,2. Oh, sorry. Ini 2,2 ya. Hasilnya menjadi 3,3. Yang semula 5,5 jadi 3,3 karena kita lakukan pooling dengan ukuran 2,2. Kita ambil nilai yang terbesar ya dari tiap pikselnya ya. Oke. Ini 2,2. Oke. Terus parameter yang ketiga ini kita tambahkan layer lagi. Ini layernya kita tambahkan layer konvolusi lagi di sini. Kita copy saja. Nah, kita tambahkan layer konvolusi. Cuman di sini kita nggak perlu tambahkan input shape. Karena input shape hanya kita tentukan di awal, di layer yang paling awal ini ya. Saat membaca image ya. Nah, ini kita nggak perlu tambahkan input shape. Tapi di sini misalnya kernelnya atau filternya kita tambahin menjadi 64 ya. Oke. Terus max pooling 2D-nya kita tambahkan lagi. Oke. Oke. Jadi kita punya 2 konvolusi dan 2 pooling ya. Terus kita tambahkan lagi misalnya. Kita tambahkan 1 layar konvolusi dan pooling lagi misalnya. Oke, misalnya gini. Nah, ini kita ganti bukan 64 misalnya 128 misalnya, semakin banyak. Untuk max pooling 2D-nya tetap sama ya. Oke, selanjutnya kita sudah melakukan pooling dan melakukan konvolusi. Nah, kita coba kembali lagi ke arsitekturnya. Nah, kita sudah sampai di tahapan ini misalnya ya. Sudah melakukan pooling sebanyak 3 kali dan melakukan konvolusi 3 kali. Langkah selanjutnya kita ubah menjadi bentuk 1 dimensi. Nah, kita flatten kan hasil dari pooling di layer yang terakhir, kita ubah bentuknya menjadi sebuah vektor. Kita flattening kan menjadi array 1 dimensi. Oke, jadi di sini kita tentukan ya flatteningnya dengan memanggil tf.keras.layers.flatten. Nah, jadi hasil pooling di layer ini dia langsung ubah menjadi bentuk 1 dimensi. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah sampai tahapan ini. Sudah kita ubah menjadi bentuk 1 dimensi. Nah, baru ini kita tambahkan layer layaknya model di ANN ya. Ini sama dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, jadi di sini kita tambahkan lagi tf.keras.layers.dense ya. Nah, dense itu unitnya ya. Jadi kita tambahkan input layer ya yang menerima input dari flatten ini dan output layer. Misalnya di sini kita tambahkan 2 layer misalnya. Layer yang pertama ada 128 unit dengan fungsi activation relu misalnya. Dan yang output layernya ini misalnya kita hanya punya 2 layer saja. Nah, ini kita tambahkan 10 ya. 10 unit di layer outputnya. Ini layer yang terakhir. Dan activation-nya kita ganti dengan softmax. Karena apa? Karena softmax kita gunakan untuk klasifikasi multi label ya, yang lebih dari 2 labelnya. Unitnya 10 karena kita punya 10 ini ya, 10 label ya, 10 kelas yang berbeda 0 sampai 9. Oke, kita coba kembali ke teorinya kemarin di softmax ya. Nah, kalau kemarin kita mengklasifikasikan 2 jenis gambar yaitu cat and dog. Nah, otomatis di output layernya hanya ada 2 unit dog and cat saja. Tapi karena kita punya 10 kelas yang berbeda, nah, otomatis di sini kita tambahkan 10 di sini ya. 10 unit ya di layer yang terakhir. Oke. Dan kita kasih fungsi aktivasinya adalah softmax. Oke, kita sudah membuat ininya, membuat arsitektur CNN-nya ya. Langkah selanjutnya kita coba compile sekarang ya. Seperti yang sudah kita buat kemarin di ANN ya. Setelah kita definisikan arsitekturnya, ini kita eksekusi dulu. Nah, kita bikin compile-nya ya. Kita compile dengan menentukan kira-kira kita mau menggunakan optimizer apa misalnya. Nah, optimizernya misalnya di sini kita tentukan Adam optimizer ya. Terus untuk loss function-nya kita gunakan entropi karena kita adalah kategorikal ya. Yang labelnya lebih dari 2, kita tentukan di sini kategorikal cross entropy. Ini ya. Kategorikal cross entropy untuk loss function-nya. Sedangkan untuk matriksnya yang kita gunakan untuk menilai ya
saat atau selama model CNN kita training ya, kita gunakan akurasi misalnya. Instruksinya akurasi. Oke. Oke, kita sudah compile ya. Oke, setelah kita compile, kita coba panggil method summary di sini ya, untuk melihat ringkasan dari arsitektur yang sudah kita buat. Nah, Anda bisa lihat di sini, kita memiliki 3 buah layar konvolusi dan pooling ya. Ini konvolusi dan pooling yang pertama, ini konvolusi dan pooling yang kedua, dan ini konvolusi dan pooling yang ketiga. Terus kita flattening-kan, kita masukkan ke input layer, dan ini adalah output layernya. Oke ya. Oke, setelah kita tahu summary-nya, kita bisa mulai melakukan proses training ya. Oke, proses trainingnya misalnya saya membuat sebuah variabel history. Oke, variabel history ini untuk apa? Nanti akan saya jelaskan. Ya, kita hasil dari training itu kita mau masukkan ya. Kita memasukkan ke sebuah variabel yang namanya history. Tapi untuk saat ini kita tidak menggunakan variabel history ini untuk memvisualisasikan hasil trainingnya. Oke ya, tapi nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini kita coba lakukan proses training dulu. Nah, history ya, tetap kita nanti hasil akurasi, hasil loss ya dari tiap epoch itu nanti kita akan simpan di folder history ini. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita memanggil method fit ya dari model yang sudah kita bangun sebelumnya. Nah, model.fit kita tentukan parameter yang pertama adalah dataset trainingnya ya. Dataset trainingnya tadi namanya adalah train generator. Oke, ini kita copy. Oke ya, train generator. Terus yang kedua adalah epochnya ya. Epochnya misalnya kita tentukan sebesar 10 saja. Dan yang terakhir adalah validation datanya untuk memvalidasi model dari tiap epoch ya. Nah, kita gunakan validation generator ini. Oke, ini kita copy dan kita paste di sini. Oke, kita sudah tentukan parameter trainingnya ya. Nah, tapi ini kita belum melakukan testing ya, kita melakukan training dulu. Kita coba eksekusi. Oke, ini mungkin membutuhkan waktu beberapa menit ya. Saya akan potong mungkin nanti videonya dan akan kembali lagi saat proses trainingnya sudah selesai. Proses training ini kita bisa lihat bahwa akurasi yang didapatkan untuk tiap epoch ya, itu sudah bagus, sekitar 90% untuk dataset training. Artinya 91% ini adalah akurasi yang didapatkan dari dataset training. Kita training dari dataset training dan kita uji coba ke dataset training juga. Sedangkan kalau kita coba ke dataset validasi, itu sudah bagus juga, sekitar 84% untuk validation akurasinya, dan lossnya juga sudah kecil ya, sudah 0,6 ya. Oke, ini prosesnya sudah selesai. Dan kita mendapatkan akurasi 84% untuk validation akurasinya ya. Sudah di atas 80%. Nanti kalau misalnya masih kurang bagus, kita bisa update lagi ya parameter-parameter yang ada di sini. Misalnya kita mau tambahkan layer lagi di sini ya, sesuai dengan keinginan kita, misalnya lebih kompleks layernya, atau mungkin kita bisa ubah juga optimizernya dengan stochastic gradient descent atau optimizer yang lain. Dan juga mungkin kita juga bisa tambahkan epochnya. Epochnya kita perbanyak ya. Misalnya epochnya kita ganti dengan 20 dan seterusnya. Oke, tapi untuk saat ini kita sudah melakukan training dan mendapatkan akurasi sekitar 84,5% untuk validation akurasinya di proses training untuk epoch yang terakhir. Langkah selanjutnya, kita akan coba melakukan testing ya, melakukan validasi. Oke, ini kita hapus saja. Nah, kita masuk ke proses evaluasi model. Jadi kita lihat model itu kalau kita implementasikan ke dataset testingnya. Oke. Untuk evaluasi ini kita gunakan dua variabel ya, test loss dan tes akurasi. Oke, sama dengan model dot evaluate ya.
model.evaluate dengan menambahkan test generator karena dataset trainingnya namanya test generator di sini. Oke, kita copy saja, kita paste di sini. Oke, terus kita coba print ya, test loss-nya itu berapa dan untuk akurasinya ya, tes akurasinya. Oke, ini kita copy saja. Ini kita ganti dengan tes akurasi. Tes akurasi. Oke. Kita coba lihat. Oke, akurasinya sudah bagus ya, 89%. Nah, loss-nya 0,7 ya. Masih lumayan tinggi sebetulnya ya loss-nya kalau 0,7, tapi akurasinya sudah bagus. Nah, misalnya pengen lebih kecil lagi loss-nya, tes loss-nya, ya kita nanti bisa update ya untuk parameter yang ada di CNN-nya. Oke, langkah selanjutnya kita akan save modelnya. Ya, ini saya tambahkan code lagi di sini agar nanti suatu saat kalau kita ingin menggunakan model yang sudah kita train lagi itu nggak perlu ngetrain dari awal. Nah, kalau ini misalnya pakai Google Colab kita close ya nanti sessionnya hilang, modelnya juga hilang. Kita harus lakukan training dari awal lagi. Oke, jadi di sini saya save ya modelnya itu dengan nama mymodel.h5 ya, dengan ekstensi H5. Save ya. Nah, kita coba lihat di sini. Kita refresh dulu. Nah, model.h5-nya sudah tersimpan di folder mnist. Nah, suatu saat misalnya kita ingin menggunakan model yang sudah kita simpan, nah di sini kita nggak perlu training dari awal lagi gitu ya. Nah, misalnya ini kita load modelnya untuk memprediksi atau untuk mengklasifikasikan gambar yang single, yang satu gambar. Oke ya, jadi misalnya kita gunakan OpenCV di sini untuk membaca gambarnya, terus kita coba lakukan klasifikasi ya untuk menggunakan model yang sudah kita train. Jadi yang pertama kita import OpenCV dulu untuk membaca gambarnya. Terus kita import NumPy ya, nanti barangkali dibutuhkan. Terus kita import juga load modelsnya ya, keras.models ya, import load model. Nah, ini untuk parameter library untuk load model yang sudah kita training ya. Oke, terus kita modelnya kita panggil dulu ya menggunakan load model yang sudah kita definisikan tadi. Nah, modelnya nanti namanya kan my model ya. Ini pura-puranya misalnya kita matikan ya Jupyter Notebook kita atau Google Colab kita, terus model kita hilang tapi sudah tersimpan sebelumnya kan karena kita sudah save menggunakan metode save ya, dari model ini ya. Jadi di sini misalnya kita mau load modelnya ya dengan ekstensi H5, terus kita bikin sebuah variabel img untuk membaca salah satu gambar ya. Salah satu gambar yang ada di direktori Google Drive kita misalnya. img sama dengan cv2.imread ya. Ini sama seperti yang sudah Anda pelajari di digital image processing. Nah, misalnya saya ingin membaca data yang ada di sini misalnya. Yang ada di sini ya, yang ada di 0 ini ya. Misalnya ini ya yang saya mau baca. Oke. Saya copy nama filenya. Nah, ini kita baca dari folder test untuk label ke 0 ya. Dan nama filenya adalah img40937.jpg. Oke. Kita baca terus kita resize dulu ya, kita lakukan preprocessing ya. Jadi kita panggil cv2.resize ya karena ukuran defaultnya ya untuk model CNN kita sudah tentukan tadi ukurannya adalah 224,224 ya. Jadi ini img, 224,224 ya. Kita resize img-nya dengan ukuran sekian. Terus kita lakukan normalisasi juga ya. img.type ya. Float 32. Karena kita mau normalisasi ukuran pikselnya mulai dari 0 sampai 1 ya. Ini kita bagi dengan 255,0 seperti ini. Kita ubah ke bentuk 0 sampai 1 rentangnya. Oke, terus yang terakhir kita expand dimensionnya. Oke, nanti saya jelaskan. np.expand underscore dimensions img, axis sama dengan 0 ya. Nah, artinya kenapa?
Oke. Jadi kenapa kita harus lakukan expand dimension ya? Karena di CNN ini dia membaca sebuah data itu dia mengenali bahwa data yang dibaca tidak single image, tapi dia seperti kumpulan image gitu ya. Misalnya kita hanya punya satu image ya, kita harus modifikasi dimensinya sehingga dia dikenali seperti lebih dari satu image, tapi sebenarnya masih satu image. Ibaratnya kalau di CNN dia membaca datanya dalam bentuk label gitu ya. Dalam bentuk table ya. Jadi table itu punya banyak row. Nah, dia hanya bisa membaca bunch of data yang lebih dari satu image ya misalnya. Nah, idenya kita langsung ubah saja dimensinya seperti ini agar dia dikenali bahwa ini adalah sebuah kumpulan image tapi dia dianggap masih bisa kita sebut sebagai satu image. Misalnya di sini kita coba print IMG-nya ya, img.shape. Nah, dia akan menjadi 1,224,224,3 ini ya, karena dia dikenali sebagai RGB color ya. Grayscale-nya kita baca sebagai RGB color dengan parameter atau dengan indeks 1 di sini. Artinya dia adalah satu row data gitu. Gitu. Oke. Ini kita hapus dulu ya. Oke, jadi kita sudah ubah ya image-nya menjadi dimensinya seperti ini. Selanjutnya kita akan coba lakukan prediksi ya. Oke, kita bikin sebuah variabel prediksi ini, yaitu pred sama dengan model.predict. Nah, model.predict kita tambahkan IMG di sini karena sudah kita tentukan ya dimensinya sesuai dengan input yang disupport oleh CNN. Oke, terus kita bikin variabel pred underscore class ya. Itu sama dengan np.argmax ya, pred seperti ini. Nah, artinya apa? Jadi gini, output dari sebuah variabel pred ini ya, itu output dari model.predict sebetulnya dia adalah vektor ya, sebuah vektor. Nah, karena kita memiliki 10 neuron di output layer karena kita angka yang mau kita prediksi adalah 0 sampai 9. Kita ambil yang memiliki threshold yang paling tinggi. Begitu kan konsep dari softmax. Sehingga di sini kita gunakan argmax dari preds. Artinya preds ini dia akan kita ambil ya. Kita ambil indeks yang memiliki nilai paling tinggi. Karena kita punya 0 sampai 9, nanti kita akan ambil nilai yang ada di 0 sampai 9 yang memiliki threshold atau memiliki bobot yang paling tinggi di output layernya. Sehingga di sini kita gunakan argmax spreads ya. Oke, misalnya gini, kita print dulu saja. Kita print spreads-nya dulu. Kita print spreads-nya. Ini berupa itu ya, berupa nilai bobot ya yang sebanyak 10, 0 sampai 9. Jadi ini merepresentasikan bobot bahwa dia itu adalah 0 ya. Ini 1, ini 2, ini 3 dan seterusnya. Karena label kita urut ya dari 0 sampai 9, maka otomatis ya yang ini pasti dia merepresentasikan 0, angka 0. Tapi kalau label kita nggak urut, maka dia akan disorting secara itu ya, increasing. Jadi mulai dari label yang
dia paling awal ya disorting, entah itu labelnya berupa angka atau huruf ya. Jadi dia akan disorting dari alphabetical mulai dari A sampai Z atau 0 sampai 9. Maka yang indeks yang pertama dari Preds ini merepresentasikan bobot atau tingkat keyakinan tingkat keyakinan bahwa data itu masuk ke indeks 0, indeks 1 dan seterusnya. Oke, karena kita sudah pakai np.argmax ini, nah kita coba print ini ya. Nah, kita print predictor kelasnya. Oke, kita ambil sini pred underscore kelas. Nah, predictor kelasnya 0. Ya, jadi betul bahwa yang kita baca tadi adalah angka 0 kan di sini. Dia bisa memprediksi dengan benar bahwa testingnya tadi kita masukkan image 0. Oke, sekian dari video yang saya jelaskan terkait dengan implementasi CNN. Jika Anda memiliki pertanyaan, kita bisa diskusikan di Google Chat Group. Oke, terima kasih.